Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan terkait pembuktian dan penarikan simpulan. Yakni ada dua permasalahan terkait pembuktian dan satu permasalahan mengenai penarikan simpulan. Baik, langsung saja kita masuk pada permasalahan yang pertama. Pada soal, buktikan bahwa jika bilangan genap dikali dengan bilangan ganjil, maka hasilnya selalu habis dibagi 2. Diberikan, misalkan A merupakan bilangan genap dan B merupakan bilangan ganjil, maka A dapat didefinisikan sebagai A sama dengan 2N untuk N anggota bilangan bulat, dan B dapat didefinisikan pula sebagai B sama dengan 2N plus 1 untuk N-nya sama merupakan anggota bilangan bulat. Kemudian akan dibuktikan bahwa 2 membagi habis A kali B, atau dapat diartikan dengan A kali B merupakan kelipatan dari 2. Kemudian diperoleh, kita substitusikan A kali B sama dengan 2N dikalikan dengan 2N plus 1 menghasilkan 4N kuadrat ditambah 2N. Kemudian untuk menghasilkan A kali B sama dengan kelipatan 2, maka kita keluarkan angka 2-nya menjadi 2 dikali 2N kuadrat plus N. Dari sini sudah terlihat. Kemudian dapat kita simpulkan, karena terdapat bilangan bulat 2N kuadrat plus N, sehingga A dikali B sama dengan 2 kali 2N kuadrat ditambah N, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan genap dikali dengan bilangan ganjil hasilnya selalu habis dibagi 2 atau merupakan kelipatan dari 2. Baik, kita masuk ke permasalahan pembuktian yang kedua. Kali ini kita menggunakan induksi matematik. Pada soal, buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 plus 4 plus 6 plus sampai dengan plus 2N itu sama dengan N dikalikan dengan N plus 1. Dalam induksi matematik ada 2 langkah yang harus ditempuh, yakni yang pertama, kita misalkan pernyataan dengan PN, kemudian tunjukkan bahwa P1 benar. Dalam hal ini, P1 menyatakan 2 sama dengan 1 dikalikan 1 plus 1. Diperoleh P1 menyatakan 2 sama dengan 2. Jelas bahwa P1 benar. Langkah kedua adalah dengan mengasumsikan PK benar untuk setiap bilangan asli K, di mana dengan menggunakan kebenaran PK nantinya, kita tunjukkan bahwa K plus 1 itu juga benar. Beralih ke sini, PK menyatakan 2 plus 4 plus 6 plus sampai dengan plus 2K itu sama dengan K plus 1. Atau dengan kata lain, pada soal N-nya tinggal digantikan dengan K. Ini merupakan PK benar. Kita notasikan dengan bintang.
Kemudian ditunjukkan bahwa PK plus 1 itu juga benar. Dari pernyataan PK tadi, K tinggal digantikan dengan K plus 1, sehingga diperoleh seperti yang ada di tampilan layar. PK plus 1 itu benar. Untuk membuktikan hal tersebut, kita ambil dari persamaan bintang, sehingga berdasarkan bintang diperoleh 2 plus 4 plus 6 plus sampai dengan plus 2K, yakni ini merupakan ruas kiri dari PK, kemudian ditambahkan dengan 2 dikali K plus 1, itu sama dengan ruas kanan PK, yakni K plus K plus 1, juga ditambahkan dengan 2 kali K plus 1. Kemudian kita olah ruas kanan, hanya ruas kanan, menghasilkan K kuadrat plus K plus 2K plus 2. Kemudian kita jumlahkan K-nya, K kuadrat plus 3K plus 2. Kemudian dari persamaan ini dapat kita faktorkan, menjadikan K plus 1 dikalikan K plus 2. Dari pemfaktoran ini kita samakan bentuknya dengan ruas kanan dari K plus 1, PK plus 1, yakni K plus 1 dikalikan dengan K plus 1 plus 1. Sehingga pada ruas kanan dari pembuktian dan ruas kanan pada PK plus 1 menghasilkan hal yang sama, berarti dapat disimpulkan bahwa terbukti PK plus 1 benar. Sehingga berdasarkan induksi matematik dapat disimpulkan bahwa 2 plus 4 plus 6 plus sampai dengan plus N sama dengan N dikalikan N plus 1 selalu berlaku benar untuk setiap bilangan asli N. Jelas semuanya? Baik, kita beralih ke permasalahan penarikan simpulan 1. Dari soal, kita baca terlebih dahulu ya. Jika Tegar dapat menyelesaikan tugas sekolah sebelum akhir minggu, maka Tegar memancing di danau. Pernyataan kedua, jika Tegar tidak mengikuti kegiatan magang di perusahaan, maka Tegar tidak melengkapi syarat pendaftaran magang minggu ini. Pernyataan ketiga, jika Tegar pergi memancing di danau, maka Tegar melengkapi syarat pendaftaran magang minggu ini. Buatlah sebuah kesimpulan yang tepat dengan melibatkan disjungsi pada kesimpulannya. Jika melihat soal seperti ini, soal implikasi seperti ini, kita misalkan saja. Misalkan P sama dengan Tegar dapat menyelesaikan tugas sekolah sebelum akhir minggu. Q menyatakan Tegar memancing di danau. R, Tegar tidak mengikuti kegiatan magang di perusahaan. S, Tegar tidak melengkapi syarat pendaftaran magang minggu ini. Dari 3 pernyataan di soal diperoleh pernyataan 1 dapat dinotasikan dengan P, jika P maka Q. Pernyataan kedua, jika R maka S. Dan pernyataan ketiga, jika Q maka negasi S. Lanjut. Dari pernyataan 1 dan 2, kita dapat olah menggunakan aturan penyimpulan, yakni silogisme, menjadi jika P maka Q dan jika Q maka S. Menggunakan silogisme
Q-nya kita coret, kesimpulan yang didapat adalah P maka negasi S, atau dapat kita sebut dengan pernyataan keempat. Kemudian dari pernyataan kedua kita juga dapat ubah menggunakan hukum transposisi agar apa? Agar dapat kita olah lagi dengan pernyataan keempat. Dari pernyataan kedua, jika R maka S, kita transposisikan maka ekivalen dengan negasi S. Jika negasi S maka negasi R. Dapat kita sebut dengan pernyataan kelima. Kemudian dari pernyataan 4 dan 5 dapat kita olah menggunakan aturan silogisme. Negasi S kita coret menyimpulkan P, jika P maka negasi R. Karena dari soal tadi menginginkan kesimpulan dalam bentuk disjungsi, maka kita ubah bentuk implikasi ini menjadi disjungsi menggunakan hukum implikasi, yakni menjadi negasi P atau negasi R. Kemudian beralih ke soal tadi, kesimpulan yang kita peroleh adalah negasi P atau negasi R, yang mana negasi P atau negasi R ini jika kita kembalikan ke dalam bentuk kalimat adalah Tegar tidak dapat menyelesaikan tugas sekolah sebelum akhir minggu, atau Tegar mengikuti kegiatan magang di perusahaan. Mungkin itu saja pembahasan kita mengenai permasalahan terkait pembuktian dan penarikan simpulan. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.